Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Sekarang saya mau menjelaskan bagaimana cara kita agar dapat membuat hotspot profile di Micmon. Jadi banyak pertanyaan kemarin, Bang, bagaimana cara buat user profile atau user voucher di Micmon? Di sini saya coba membuka Micmonnya. Jika teman-teman belum menginstal Micmonnya atau belum punya Micmonnya, silakan cek video di channel YouTube saya, mungkin ada penjelasannya. Di sini saya coba membuka Micmonnya menggunakan PC. Saya membuka Micmonnya, saya coba ya ini. Saya masuk ke dalam Micmonnya. Jika teman-teman yang sudah punya, silakan buka. Masuk seperti biasa. Nah, setelah masuk di Micmon, biasanya kalau yang baru buat, biasanya dia suruh untuk menambahkan router. Jadi di add router. Nah, di sini karena saya sudah membuatnya, jadi saya langsung lanjutkan dengan membuat user profile. Sini saya masuk ke dashboard seperti biasa teman-teman. Yang ini punya saya, sudah saya buat dan sudah saya gunakan. Di sini saya jelaskan atau saya contohkan bagaimana cara membuat user profile secara random dan user profile secara manual. Untuk pertama, saat teman-teman sudah muncul menu seperti ini, teman-teman masuk di menu hotspot. Di sini, hotspot. Ya, setelah masuk di menu hotspot, contoh ya, ini contoh teman-teman jangan melihat bahwa ini punya saya ini sudah punya hotspot user dan hotspot profile. Ini contohnya saya ingin membuat baru. Kalau biasanya kita ingin membuat baru kan tetap masuk ke dalam menu hotspot ini, nanti masuk dalam menu hotspot. Kita buat dulu di user profile, jangan user. Kalau user ini kita akan membuat vouchernya. Di sini kita buat dulu user profilenya. Profile apa saja? Contohnya user profile yang teman-teman buat penjualan, contohnya 1 jam, mau 2 jam, 5 jam dan seterusnya, mau 1 bulan ya terserah. Yang penting kita buat dulu di user profilenya dulu. Untuk user ini kemudian saat kita ingin membuat voucher atau beberapa voucher yang akan diberikan kepada orang. Kita masuk di hotspot dan terus masuk ke user profile dulu. Setelah masuk ke user profile, teman-teman langsung pilih add profile. Untuk saya masuk di profil list dulu ya. Karena di sini saya sudah membuatnya, saya sudah membuat user profile tentunya seperti 1 bulan promo, 1 jam, 3 jam, 7 jam. Di sini saya contoh, saya coba membuat baru satu ya. Add profile. Nah, ini teman-teman. Di sini setelah kita klik add profile, kita ingin membuat profile baru, di sini kita masukkan nama pertama. Contohnya teman-teman ingin buat profile yang bagaimana? Contohnya untuk teman-teman punya WiFi di rumah nih. Teman-teman ingin kasih ke orang ini atau contohnya buat penjualan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari atau 1 bulan dan lain sebagainya. Saya contohkan yang 1 atau 2 bulan atau mungkin saya contohkan ya yang paling gampang lah. Saya contohkan 10 jam. 10 jam ya. Saya tulis nama profilnya apa di sini. 10 jam. Ya, seperti ini 10 jam. Setelah itu untuk address pool biar lepas kosong saja. Address pool ya non, lepas saja begini. Untuk di share user ini artinya satu voucher itu bisa digunakan untuk berapa perangkat. Nah, jadi share user ini kan satu. Contohnya teman-teman ingin ya satu voucher itu tuh untuk satu perangkat saja. Jadi isikan satu saja. Jika teman-teman isikan 2 atau 3, berarti satu voucher itu bisa digunakan untuk 3 perangkat, untuk 3 orang. Jadi karena di sini saya membuat untuk penjualan atau untuk masing-masing voucher itu minimal 1 orang ya, 1 perangkat. Jadi saya buat 1. Jadi satu voucher itu cukup 1 orang saja yang bisa login. Orang kedua ya silakan vouchernya baru. Nah, di sini saya isi satu voucher yaitu untuk 1 orang saja. Untuk rate limit ini tergantung dari teman-teman.
mau isi berapa. Saya contohkan. Teman-teman coba lihat di bagian rate limit. Di sini, up artinya upload, down artinya download. Download itu artinya untuk browsing YouTube, search pencarian atau Google Chrome ya dan lain sebagainya. Kalau untuk upload ini untuk kita mengupload file atau mengirim file besarnya. Jadi contohnya, saya terapkan untuk upload ini nih, ya biasanya kalau saya itu mungkin untuk upload itu 512 saja, 512 ya kilobyte, 512 kilobyte ini untuk upload. Nah, kalau untuk download mungkin saya kasih 1 megabyte seperti ini. Teman-teman juga bisa merubahnya mau berapa terserah, yang penting ikuti saja ini. Ini untuk upload dan ini untuk download, untuk browsing YouTube dan lain sebagainya. Itu. Coba isikan kembali 1 M. Nah, saya contohkan saja ya. Biasanya untuk satu user ya paling kayak beginilah, kecuali mungkin ada user yang punya pekerjaan lebih, kita tinggal buat user profile yang mungkin bandwidth-nya lebih atau speed-nya lebih. Selanjutnya expired. Nah, expired ini jika voucher itu masa berlakunya sudah habis, teman-teman ingin langsung menghapusnya atau biarkan saja hapus secara manual. Contohnya saya sudah membuat user profile, saya sudah membuat user. Nah, setelah user itu masa aktifnya habis atau jamnya habis, nah, dia akan terhapus secara otomatis. Nah, seperti ini. Kalau saya di sini biasanya memilih remove dan record seperti ini. Nah, karena nanti saya akan buat monitoring ibu Telegram untuk user mana saja yang telah login, jadi saya bisa mengetahuinya. Biasanya saya pakai ini, remove dan record langsung hapus. Ini expirednya voucher itu akan terhapus secara otomatis. Nah, untuk validity, contohnya validity ini voucher 10 jam tadi, masa aktifnya selama 1 hari. Jadi dalam 1 hari itu orang yang menggunakan voucher 10 jam harus main sampai selesai dalam 1 hari itu. Contohnya, saat kita memberikan voucher yang 10 jam itu pada pukul 10 pagi. Nah, 10 pagi nih. Jadi untuk untuk voucher itu otomatis habis atau otomatis dihapus itu habisnya besok jam 10 pagi juga. Jadi contohnya 10 jam. Orang itu ya main, bisalah dia main dari jam 10 sampai jam 12 dia berhenti, ya tidak apa-apa. Bisa dilanjutkan lagi nanti. Yang penting maksimal harus dalam 1 hari. Seperti itu teman-teman. Dari sini validity-nya untuk 10 jam saya kasih validity-nya ya 1 hari. Kata maksimal pemakaian 1 day. Di sini pakai 1 day. Itu. Untuk harganya terserah teman-teman. Mau isi berapa, saya contohkan saja ya, saya 10.000. Bawah juga saya isi ya 10.000 saja. Nah, jadi begini. Untuk lock user ini, di sini saya kasih disable, saya matikan. Kenapa? Apa arti dari lock user? Lock user ini, jadi perangkat yang sudah terkonek ke voucher tersebut tidak bisa masuk ke perangkat lain. Jadi saat perangkat itu sudah menggunakan voucher yang kita kasih, dia hanya bisa main di perangkat itu saja. Kalau kita aktifkan ini lock user, berarti kunci user di satu perangkat. Kalau di sini saya kasih disable, mungkin orang itu ingin pindah perangkat ya tidak apa-apa. Takutnya dia punya 2 perangkat, jadi dia bisa pindah untuk login, dan dia juga bisa pindah untuk menggunakan laptop. Di sini kasih disable saja. Nah, di sini juga saya non. Nah, mungkin seperti ini saja pengisiannya 10 jam. Maksimal 1 voucher itu untuk berapa orang? Untuk 1 orang. 1 voucher itu. Rate limitnya, batas speed atau berapa mega yang kita kasih. Di sini untuk upload saya kasih 512 kilobyte dan download 1 megabyte ini untuk satu perangkat. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman ingin menambahkan, silakan buat user profile baru untuk bandwidth yang lebih besar. Untuk expire mode ini saya pakai remove dan record, langsung dihapus saat voucher itu sudah habis masa expire-nya.
validity minimal voucher itu harus digunakan dalam 1 hari itu. Nah, jadi harganya sekian. Di sini saya disable saja ya, saya disable saja. Setelah seperti ini, klik save. Nah, begini. Kita langsung close setelah save. Close. Nah, di sini voucher 10 jam sudah muncul, teman-teman lihat. Nah, 10 jam remove dan record. Nah, seperti ini. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini 10 jam. Nah, ini saya contohkan buat untuk satu user profile. Jadi user profile ini buat hanya untuk 1 kali saja. Jadi kita lepas saja user profilenya 10 jam seperti ini ya. Ini sudah selesai kita buat. Nah, per user cukup 1 voucher 1 orang. Bandwidth-nya, rate limit-nya seperti ini. 512K 1 M. Per modenya voucher itu saat sudah selesai atau sudah habis masa berlakunya langsung dihapus secara otomatis. Validity minimal maksimal voucher itu digunakan dalam 1 hari itu sampai habis. Kalau memang besok sudah berganti hari, jadi otomatis voucher itu akan terhapus. Walaupun kita hanya baru gunakan 7 jam saja. Nah, sebenarnya harganya. Di sini lock usernya saya disable ya, biar bisa pindah-pindah perangkat. Seperti itu, ini untuk 10 jam. Nah, sekarang saya contoh untuk buat voucher 10 jam ini. Setelah itu kita masuk ke menu user. Tadi kan di menu user profile. Sekarang di menu user. Ini ada perbedaannya. Menu user. Nah, seperti ini. Setelah masuk di menu user, teman-teman silakan memilih ingin membuat user itu secara manual atau random atau generate seperti ini. Kalau teman-teman ingin membuat user secara manual, silakan klik. Kalau ingin membuat secara random, ingin membuat secara banyak seperti itu contohnya. Saya ingin membuat 20 user atau 50 user atau 100 user secara random, secara otomatis. Saya tinggal masukkan di sini. Coba saya buat untuk menggunakan secara random atau otomatis lah. Saya klik generate, masuk ke generate user. Seperti ini. Di sini, bagian pertama, Qt ini, teman-teman ingin membuat berapa voucher atau berapa user. Berapa voucher yang ingin teman-teman buat. Contohnya saya buat dulu yang 10 voucher saja. Saya contohkan saya punya 10 voucher. Saya ingin membuat 10 voucher saja. Al server, biar klik saja Al. Saya ingin membuat 10 voucher ya, ini contohnya. Username dan password. Username dan password ini artinya username login voucher itu apakah sama dengan password. Jadi saat kita login ke hotspot MikroTik, itu ada pilihan mengisi username dan password. Apakah teman-teman ingin username dan password itu sama atau username dan password itu beda? Kalau di sini saya coba contohkan username dan password itu tuh berbeda. Jadi pilih username dan password itu berbeda. Kalau username dan password sama dengan username sama dengan password berarti username sama dengan password. Jadi tinggal isi 1 kali langsung login. Kalau ini username dan password berbeda, berarti isinya username sendiri dan passwordnya. Saya contohkan yang pertama ya, username dan password. Saya pilih. Nah, seperti itu. Name like ini, berapa karakterkah username dan password itu? Di sini teman-teman tinggal memilih mau username dan password itu banyaknya 4 karakter atau 5 karakter, 6 karakter, 7 dan 8. Itu tergantung dari teman-teman. Di sini saya coba paling kecil sedikit lah supaya jangan terlalu ribet saat orang ingin masuk login ke hotspot. Jadi saya pilih 3. Kalau teman-teman ingin memilih yang lebih banyak silakan, mungkin lebih aman. Saya coba contohkan untuk 3 saja. Jadi berapa karakter untuk username dan password? Saya pilih 3. 3 karakter. Untuk prefix biar lepas kosong saja. Terus untuk random ABCD ini, karakter ini, karakter username dan password ini, teman-teman ingin memilih yang mana? Jika teman-teman ingin memilih ABCD saja, huruf kecil, atau ABCD huruf kapital, atau ABCD huruf kecil dan huruf kapital. Ini tergantung dari teman-teman, ada angka, huruf besar, huruf kecil. Tinggal pilih, random mau yang mana. Username dan password itu tuh mau yang pengisiannya seperti apa. Kalau di sini saya contohkan angka dan huruf ya. Saya pilih yang ini, huruf kecil semua, angka kecil, huruf kecil. Coba contoh yang ini ya. Ini terserah dari teman-teman mau pilih yang mana. Saya contohkan pilih yang ini. Ya, seperti ini. Untuk profil bagian ini,
Teman-teman coba pilih. Nah, di sini profil yang sudah kita buat tadi, bandwidth-nya sudah ada di dalam profil yang kita buat tadi. Jadi kita tinggal memilih saja. Di sini saya pilih yang 10 jam karena tadi saya baru buat profil yang 10 jam ya. Kalau yang ini sudah saya buat, sudah punya saya yang sudah lama. Ini yang kita buat baru tadi yang 10 jam. Yang tadi kita buat tadi. Kita tinggal memilih profil mana yang ingin kita masukkan. 10 jam. Kayak gitu kan. Terusnya untuk time limit. Nah, time limit ini. Time limit ini teman-teman tinggal mengisi. Contohnya, ini profilnya 10 jam. Berarti kita mengisinya 10 H. H itu hours. Nanti teman-teman tinggal baca di format time-nya di sini. Nah, hours ini 12 jam, 30 hari atau 1 bulan. 30 hari atau 1 bulan. Teman-teman lihat ini. Ini H nih, hours nih, jam ya. Day, hari. Nah, ini 30 hari, berarti 30, 30 hari, 30 day ini. 1 bulan, ini 12 H, berarti ini 12 hours, berarti 12 jam. Jadi saya mengisi di sini 12 hours, sesuai dengan profile yang saya buat tadi, 10 jam. Untuk bandwidth-nya sudah ada di dalam user profile tadi. Nah, ini batasnya, 10 H, 10 hours. Jadi orang main saat sudah 10 jam ya langsung mati internetnya. Seperti itu, teman-teman. Sudah paham? Nah, setelah sudah buat seperti ini, berapa voucher yang ingin kita buat? 10 voucher. Server tetap all user mode. Nah, ini username dan password sama atau beda. Di sini username dan password berbeda. Name like berapa karakter kah username dan password? Saya memilih cukup 3 karakter biar nggak usah terlalu banyak ya. Prefix dilepas kosong saja. Karakter. Karakter username dan password itu seperti apa? Seperti ini. 5 A kecil, B kecil, dan seterusnya. Tinggal teman-teman memilihnya mau 5 A besar, B kecil, terserah. Dan ini contohnya. Random. Seperti ini. Profil yang 10 jam. Time limit. Waktu berapa jam? 10 jam. 10 hours. 10 jam. Nah, hours itu ingat. Hours, jam, day, hari. Jadi mau 1 bulan berarti 30 day. 1 jam berarti 1 H. 5 jam berarti 5 H. Dan seterusnya. Ini 10 H. 10 jam. Setelah itu, sudah semua teman-teman. Langsung klik generate. Di atas ini. Generate. Kita klik. Iya. Sudah selesai. Langsung close teman-teman. Close ini. Hijau. Hijau lagi. Kuning. Nah, ini dia 10 jam. Teman-teman lihat ya. Name, angka dan huruf kecil ini random kan. IDW, RR-nya ini username loginnya. Untuk profilnya 10 jam. Time ini belum ada pemakaian jadi belum berjalan. Limitnya belum berjalan. Ini 10 hours di sini komen, lihat di bagian komen. 10 jam. Seperti ini. Teman-teman lihat sendiri. Ini bulan 3 tanggal berapa ya? Tanggal 31. Nah, ini yang kita buat. Bulan 3 tanggal 31. 10 jam kan? Nah, seperti teman, coba saya buka, lihat. Nah, ini hasilnya. Username, name, dan password berbeda. Ada huruf belakang, ada angka. Ini nanti dia akan random sendiri. Nah, ini untuk 10 jam. Begitulah teman-teman. Nah, ini validity yang tadi kita buat di server file, dia sudah 1D. Minimal 10 jam itu main dalam 1 hari. Kalau mungkin dia main dalam 1 hari itu hanya 7 jam, terus sudah berganti hari ya, otomatis langsung terhapus selama 1 hari. Itu teman-teman, sudah paham? Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Seperti itu teman-teman. Nah, kita close. Tinggal diberikan kepada orang yang ingin menggunakan. Seperti ini. Username dan password. Berbeda. Kalau sama nanti dia akan sama. Berbeda-berbeda. Ini 3 karakter saja. Karena saya memilih 3 karakter kan. Ini contoh untuk user profile yang 10 jam yang saya buat. Jika teman-teman ingin menambahkan lagi, generate lagi seperti biasa, tinggal pilih ya isi berapa voucher contohnya, dan terus berapa karakter kah, password, username, dan password. Seperti tadi lah. Seperti tadi lah.
default-nya berapa jam, seperti itu. Jika teman-teman ingin, oh ini saya mau buat untuk per orang pakai nama saja atau buat secara manual, tinggal klik add user, jangan generate, add user. Ini buat secara manual tuh, seperti ini. Ini buat secara manual tuh, nanti servernya tetap pilih all, nama, username loginnya, contohnya bento, contohnya ini, contohnya ini, saya contohkan saja. Yang ada huruf kecil, huruf besar di sini, saya pakai huruf kecil semua. Profilnya tinggal memilih berapa sebulan, nah, terserah pilih yang mana. Sini contohnya yang 10 jam ya, yang kita buat tadi. 10 jam. Seperti ini. Time limitnya berapa? Contohnya bento itu, saya tidak usah pakai time limit, istilahnya untuk orang rumah lah. Tidak usah pakai 10 jam atau 1 bulan. Tidak usah diberi. Langsung save saja. Jika ingin memberikannya mungkin selama 30 day, tinggal 30 day, 30 hari jadi 1 bulan. Untuk data limit tidak usah diisi, karena data limit ini sudah kita setting semua di bagian user profile tadi yang 10 jam kan, kita buat. Seperti itu. Jadi untuk satu user profile saat kita buat, ya sudah tidak usah diganggu. Tinggal add user atau voucher. Kalau mungkin orang rumah itu tidak usah diberikan batas waktu, istilahnya unlimited. Ya, waktunya tidak usah dikasih. Langsung save saja seperti itu. Contoh. Nah, seperti hasil dia tidak ada batas waktu, jadi dia full kan time. Seperti itu. Sudah paham teman-teman? Nah, bento 10 jam biar kawan. Begitu teman-teman. Jika ingin membuat atau menambahkan lagi user profile-nya tadi, tinggal generate lagi kembali, isi berapa, 145 voucher dan seterusnya seperti tadi, dan pilih. Jangan lupa profilnya pilih yang mana mau kita buat. Di sini yang saya sudah buat user profile ada 1 bulan, pro, my home, 1 jam, 3 jam, 7 jam, 10 jam. Seperti itu. Jika teman-teman ingin membuat user profile lagi supaya teman-teman saat ada tamu atau keluarga yang datang, tinggal teman-teman pilih lagi di user profile, buat user profile baru, add user profile. Tinggal teman-teman ini untuk orang rumah atau orang rumah supaya bisa kita tahu kan, orang rumah. Nah, non untuk profilnya. Cuma satu user, satu orang. Limitnya orang rumah saya kasih 1 M lah. Contohnya M 1 M begini lah teman-teman, 1 mega 1 megabyte. Nah, terus saya lihat user, langsung di sini karena orang rumah itu full time, jadi untuk kita pribadi, jadi tidak usah masukkan yang lain, tinggal saya lihat saja seperti ini. Harganya tidak usah, ini semua tidak usah, hanya tinggal masukkan yang ini saja teman-teman. Ingat, rate limitnya berapa, share usernya minimal 1 user 1 orang rumah khusus dan tidak ada waktu. Gitu. Selanjutnya save. Oh sorry, di sini expire modenya kita harus pilih tidak non saja. Ya seperti ini non. Harganya tidak, rate limitnya tidak karena dia full time orang rumah pribadi ya. Seperti ini isinya hanya isi nama ini untuk orang rumah, minimal 1 user 1 orang. Berapa bandwidth yang dikasih untuk 1 perangkat? Ya, expire-nya non. Ya, langsung save saja. Kita save, kita coba close. Ini kita lihat ya, ini orang rumah. Jadi dia ada tanda kuning seperti ini, tanda kuning karena ini untuk pribadi ya, istilahnya tidak menggunakan waktu, tidak menggunakan jam. Di orang rumah seperti ini. Jadi dia bebas. Bandwidth-nya ini. Dari itu kita buat untuk orang rumah contohnya. Untuk orang rumah pasti kita buat secara manual ya, karena satu persatu ya. Contohnya, di sini saya pilih, saya tetap masuk ke add user ya.
kita masuk ke user, kita pilih user, jangan pilih red. Karena kita buat secara manual untuk orang rumah. User, name-nya ini kita tinggal isi contohnya. John, untuk John. John ini tanggal lahir, atau ya ini tahun lahir, 1968 contohnya. John, mau huruf besar atau huruf kecil. Nah, profilnya pilih untuk orang rumah. Yang tadi kita buat tadi, benefit. Di bagian ini username login namanya John nya lahir atau yang lain-lain profil orang rumah izin hanya 3 ini dari name, password, dan profile. Time limit atau batas waktunya tidak usah ini, jadi bandwidthnya kan terarah itu langsung save saja. Nah, kita berikan video. Nah, kita tinggal lihat. Kita buka jadi teman-teman ingin melihatnya profile langsung bagian orang rumah. Kita ingin lihat voucher orang rumah ada berapa, baru 1 orang kan. Jadi profile yang jam ada berapa orang, 11 orang, ini ada 11. Berarti jika teman-teman ingin menghapus, contohnya ingin menghapus saya vouchernya sudah habis seperti itu, ini belum terhapus, teman-teman ingin menghapus keseluruhan voucher ini yang 10 jam, profile yang ingin menghapus kembali voucher 10 jam, nah, masuk dalam ini, klik komen, nanti pilih saja yang 10 jam. Di sini ada update voucher itu kadang tanggal berapa yang kita buat, tanggal 30 yang kita klik. Nanti mungkin kalau teman-teman buat voucher hari, terus dengan voucher besok juga teman-teman buat baru, nanti ada muncul dua komen. Jadi tinggal hapus, pilih komen yang mana yang indah, tanggal berapa. Jadi komen dan muncul by komen, tinggal by komen itu semua voucher yang tidak terpakai lagi. Baik. Oke. Saya hapus dan dia terhapus seperti ini sudah. Tinggal klik saja. Kurang. Kalau hapus manual bisa seperti lama. Oke. Jam. Sudah terhapus. Coba kita klik jam, klik profile di atas. 10 jam dan sudah kosong. Seperti sama seperti yang orang rumah. Nah, kalau komen, karena di sini hanya mungkin begitu saja contoh-contoh cara membuat profile baru dan user profile. Tidak bisa, nanti tinggal ikuti dan ulangi lagi. Jika teman-teman ada pertanyaan, mungkin ada masukan yang lain, silakan tulis di bawah kolom komentar video ini. Jadi tinggal saya bantu menjawabnya jika mungkin saya tahulah bagaimana cara membuat tutorial yang lain. Sampai di sini saja. Ketemu di video selanjutnya.